Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan Haflatul Imtihan Madrasah Raudhatul Muta'alimin yang ke-41 dan Milad Pondok Pesantren Nurul Syadili yang ke-6 dengan tema Sanad Terjaga, Ilmu Terarah, Menapaki Era Digital dengan Adab dan Ilmu. Sebelum acara dimulai, mari kita simak sejarah berdirinya Madrasah Raudhatul Muta'alimin dan Pondok Pesantren Nurul Syadili. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang anak muda memulai perjalanan panjangnya menuju ilmu dan pengabdian. Namanya Kyai Haji Muhsin Abdul Majid. Tidak ada yang menyangka dari segala keterbatasan yang beliau miliki, kelak akan lahir lembaga-lembaga besar yang menjadi cahaya bagi masyarakat. Madrasah Raudhatul Muta'alimin dan Pondok Pesantren Nurul Syadili. Pada tahun 1963, Kyai Haji Muhsin Abdul Majid diserahkan langsung oleh orang tuanya kepada seorang ulama besar Hadratus Syekh, Kyai Haji Ghazali, di pesantren Nurul Akhlaq, atau yang kita kenal sekarang sebagai Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabre, yang mana pada saat itu hanya ada 16 santri. Beliau tidak hanya sekedar dititipkan, tetapi dihaturkan, dipasrahkan sepenuhnya. Tahun sebitak telok, pasrahati ka almarhum Kyai Ghazali, mak masraatin ka kiai sampai ot anama engko kiai nga bal engko tao engko apai sampai pelaksanaan engko aberia ke pontuk, mulai dari pontuk sampai akhir alhamdulillah kiai nga. Awal mulana ipasrahake bima ka Kyai Ghazali hari Ahad. Ki laku kira-kira pokol sanaan. Depa ketelem Kyai Ghazali langsung ni periksaan langsung ni. Terima bis Kyai Ghazali dan Kyai Ghazali atribu kama kalau napa tampian tesubah dapat kutek Kyai Ghazali. Dan gula ngaturatina anak ginto Kyai Ghazali de pancinengan. Ginto bani kun ipatorka. Ginto ya turatina kasampian paringatina kasampian. Anak gula ginto paringatia kasampian. Mun sampian akeduan lako. Panapa asaus lako na sampian. Cek sampai lako ne cibi lako aki ke anak gula gitu. Ginto cepon ne sopo ke Kyai Ghazali. Kyai Ghazali ada bu, ke mensenikah, pon sabai kaya, napa saya pon ku lagi, ti Kyai Ghazali, saya pon ke bering po. Sejak hari itu, hidup beliau berubah. Beliau menjadi tangan kanan gurunya. Setiap pekerjaan, setiap kebutuhan di kediaman Kiai dilimpahkan kepadanya. Beliau belum bisa membaca kitab, bahkan menyebut huruf jim, ha, kho, seringkali keliru. Teman-temannya pun menertawakannya. Namun justru di sanalah Allah membukakan pintu ketabahan. Hari-harinya berat, penuh dengan pekerjaan, memikul air,
bekerja di dapur, membuat gorengan, bahkan berkeliling menjual pastel di pasar Sangkah dan Langkajeng. Sementara santri lain belajar, beliau bekerja. Bahkan beliau berkata, "Jangankan ijazah, lulus pun saya tidak pernah." Namun, ada satu hal yang tak pernah padam, ketaatan. Beliau menjalankan apapun perintah gurunya, tanpa membantah. Setelah perjalanan cukup panjang mengabdi selama 11 tahun kepada Kiai Haji Ghazali, tepatnya pada tahun 1974, beliau disarankan pindah pesantren oleh Kiai Haji Nizar, putra Kiai Haji Ghazali. Dan beliau diberikan isyarah untuk masuk ke pesantren Syekhona Khalil Demangan. Pada saat itu masih di bawah asuhan Kiai Haji Abdullah Ashal. Dan beliau diantarkan langsung oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Junaidi, putra dari Kiai Haji Ghazali. Sampai kita ajaran mulai dari Sebitak Kelok sampai Petong Kolompak. Dan Petong Kolompak ni kan pas Kiai Nizar ni kan ada bu. Dia nyai ni kan. Ada bu pi. Ni kalau je perjualan Apollo meneng bini pi. Ni kalau la terabi ni kan nak la tua. Dia bu ni Kiai Nizar. Dan pula ngucap nang dalam hati kini dan pula. Dia pintar dia tahu patang pikiran cengkok la terabi ni ada pula. Muncul lolo ngucap geng hati ni kau ngucap pintu dia tahu je sekolah tu babi ni. Ya sampai segitu ni kan pas BK di Junaidi lai munda ia cong kaki ngale pun ke Pengkalan nyampung ke Tangkuru. Dah pasal ada kinto biai ka Ki Abdullah king ireng. Mana bisa kinto tan kula ataraki gitu biai. Yang kau sangat ataraki ni. Sampai ni kinto langsungnya teraki dari Sapro Amit ke Makja dan kula ya dia Bengkalan. Mangkat sarang ke Junaidi waduan ketimbangan. Pas rakin ke Junaidi ketimbangan. Sewaktu mondok di Demangan, sama seperti di pesantren Sabda, beliau bukan menjadi santri yang hanya duduk membaca kitab. Kali menjadi abdi dalam, pencari daun pakan kambing, dan pembantu pekerjaan harian. Sampai akhirnya, ketika orang tua tak lagi mampu membiayai, beliau pamit, dan sebelum pulang gurunya berpesan. Jika ada anak yang ingin belajar huruf hijaiyah, ajari. Kalimat sederhana yang kelak menjadi kunci perubahan besar. Akhirnya oleh setahun, dan kula yang sepuh gitu lah. Tak mampu, dan kula amit kalian sepuh gitu. Mula tak mampu, dan kula ambu asawas. Oh yelah lambu muda ye. Tulisan kula ambu Amit kaki Abdullah. Amit ngajak Kak Tuan Rasul. Terus Kak Tuan Rasul itu bahlo bisa abu debu ke Kiai. Akhirnya periksa ni bi Kiai. Kamak abon. Yang kinto sepuaran na kinto Kiai abdina lah. Tak bisa norosaki ngaji. Abdina ambu kinto. O mun ba ngambu ko rok matorok mun ba nak kena kacir lipa-lipan bela ati. Itu dia Ki Abdullah. Di tahun 1982, Kiai Haji Muhsin berangkat haji berdasarkan perintah orang tuanya. Namun sepulangnya dari Tanah Suci beliau bingung, termenung merasa terombang-ambing oleh kehidupan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Namun sebagaimana hidup, yang selalu membawa jawaban di antara kegelisahan, kebahagiaan bersama kesulitan, tiba-tiba gurunya, Kiai Haji Syekh Abdullah, datang melalui jalur hutan dengan keadaan jalan yang bahkan sulit dilalui oleh kendaraan, hanya untuk menegur beliau. Kiai Haji Syekh Abdullah berkata, "Hanya diam kamu di sini? Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak akan menjadi manusia, melainkan seperti kelelawar, tidak diterima di banyak tempat karena tidak layak." Teguran keras itu menggetarkan hati beliau, yang memberikan beliau tekad untuk mengajar. Mengetahui hal itu, orang tua beliau, Mbah Tahel, meminta untuk mengajari 3 orang santri. Lalu dalam seminggu bertambah menjadi 15 orang,
dan tak disangka santri terus berangsur bertambah. Tahun balik dua dan kuliah pakon ke Mekah bikin suka ke Mekah tahun balik dua. Datang dari Mekah bintang pas nengeneng dan kuliah pas ke Abdullah kita Rabu kita kok. Terus terang tahu Rabu kita kok motor lebat dalam gunung tarik biori. Kayak periksaan ini guys. Bang alaku apa? Yang takut dan kelakuan nengeneng. Muntak nengeneng bang jadi berburu. Dia guna ti Abdullah. Aku berburu bang. Lok nyampitan kuliah tak ada yang belajar mikir kita lok nyampit. Sampai ada bu boleh. Lok tu berburu bang. Oning kita kiai. Ada guna kiai berburu dia. Entar ke sape lok tangke bisa pek. Markena pada nalu atandu. Entar ke mano. Bi mano lok tangke. Soalnya entar ke sape pada na bibir. Pada nalu bibir. Pada na cetok. Jadi ke sape lok ke mano lok tangke. Akhirnya tedung akentong. Nek kerja pun tedung akentong lok rongkok ke kadu. Lah ni kan terbunuh kiai. Bangun lok lemambu ialah padin dia. Akentong beri je teti berpur dapat nabi. Ambu nang. Lah sampai ni kita santek biar yang sepo gitu. Oh ya menda iya kawan kaki kan dari ya nang. Ya santre boleh aki. Telok santri ni Kapuambri, Mahmudi, Matromli. Matromli ini kasobung umur manabi Suamri sarang Mahmudi berdi mangke. Seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Abdullah Ashal mengetahui bahwa muridnya Kiai Haji Muhsin sudah mulai banyak. Beliau menyarankan Kiai Haji Muhsin untuk membangun madrasah. Perintah tersebut membawa Kiai Haji Muhsin soan kepada Kiai Haji Nizar, putra Kiai Haji Ghazali, untuk meminta saran nama madrasah, dan beliau memberi nama Raudatul Muta'allimin. Pas Kiai pas selesai pakon menjadi madrasah. Terus jadi madrasah. Seampun madrasah itu jadi pas seanyamai madrasah itu Kenizar. Seanyamai Kenizar semakon Ki Abdullah madrasah ni ka. Siapa sih kemarin nyaman ni kalau Raudatul Muta'allimin ni ka barokana Kenizar. Bertahun-tahun berlalu, Kiai Haji Abdullah Ashal menyarankan Kiai Haji Muhsin lagi untuk membangun masjid. Seperti sebelumnya, ketaatan itu membawa Kiai Haji Muhsin akhirnya membangun masjid dan meminta saran nama kepada Kiai Haji Nizar, dan berdirilah masjid Sabilal Muttaqin. Terus abid ni kan dari ni ke santri banyak pas aku nak ke bayi masjid, aku bayi teti sampai nak teti saatnya masjid ni ke Kenizar boleh ni ke Sabilal Muttaqinnya mana. Jadi setelah nanti mana sarang sapre ni kan tak lepas dari pendidikan gitu ni kan. Setelah berdirinya madrasah dan masjid, Kiai Haji Muhsin dihampiri oleh Kiai Haji Wafiq dan Kiai Haji Zainul, putra dari Kiai Haji Nizar. Beliau berkata, seandainya di sini ada pondok pesantren, pasti saya betah di sini. Dengan kuasa dan kebesaran Allah, tak lama setelah itu, Kiai Haji Fahri, putra Kiai Haji Abdullah Ashal, memerintahkan Kiai Haji Muhsin untuk mendirikan pondok pesantren, tepatnya pada tahun 2012. Namun Kiai Haji Muhsin tidak langsung menerima perintah tersebut. Beliau menolak dengan halus. Kiai Haji Muhsin yang selalu patuh kali ini berkali-kali menolak. Bukan karena tak taat, tetapi karena merasa tak pantas mendahului guru-gurunya. Sampai abid dari ni ke tahun 2012 pas epakon sarang ke Pahari. Epakon sarang ke Pahari dan boleh tak kirim. Pas kilo tadi. 2013 epakon boleh bi ke Pahari. 2014, 2015 epakon di ke Pahari ipoteti bentuk pesantren Nurul Syazili. Dan pula sepora na gitu kiai. Yang sepora na gitu terlebut sepora na kajudan. Anak pesamban metanda aja muksin. Takut gento ka guru sisak sekeluar. Kasi hari ko kaman ni sir engki gento kiai.
Kipon, kemudian mulai ada manusia berikulah ke ya dia punya ke bahari. Pada tanggal 1 Sya'ban 1441, tepatnya pada tahun 2020, Kiai Haji Nizar kembali ke rahmatullah. Setelah beberapa bulan dari wafatnya Kiai Haji Nizar, Kiai Haji Fahri kembali menemui Kiai Haji Muhsin untuk memerintahkan beliau mendirikan pondok pesantren. Kiai Haji Muhsin sudah tak punya pilihan lain. Beliau pun menerima. Hari ini, berdirinya madrasah dan pondok ini bukanlah hasil satu orang. Ia adalah doa orang tua. Ia adalah isyarah para guru. Ia adalah cahaya dari tanah suci Makkah. Ia adalah perjalanan panjang seorang santri yang merasa dirinya kecil di hadapan ilmu. Dari santri yang tidak sekolah, tidak bisa baca kitab, hanya bekerja sebagai pelayan dalam, lalu menjadi guru dari ratusan santri, pendiri lembaga, dan penerus estafet keilmuan para ulama. Perjalanan Kiai Haji Muhsin Abdul Majid mengajarkan kita bahwa bukan kepintaran yang mengangkat derajat seseorang, tetapi ketaatan, kedisiplinan, keikhlasan, dan barokah dari guru-guru. Inilah kisah seorang hamba yang berjalan dengan segala keterbatasan, namun dituntun oleh doa para masyayikh. Perjalanan yang dimulai dengan kesederhanaan dan berakhir menjadi cahaya bagi umat.